Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus biologi molekuler dengan tema peranan biologi molekuler untuk kajian filogenetik. Adapun artikel yang kami analisis berjudul Filogenetik jenis-jenis Anonaceae dari Jawa Timur koleksi Kebun Raya Purwodadi berdasarkan coding dan non-coding sekuen DNA. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Wiwit Indriani dengan NPM 1910305020, kemudian yang kedua ada Sofia Salsabila dengan NPM 1910305075, kemudian yang ketiga ada Hartati dengan NPM 1910305101, dan yang keempat ada Wulan Cahya dengan NPM 1910305101. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil pembahasan, yaitu hasil analisis dari artikel Filogenetik jenis-jenis Anonaceae dari Jawa Timur koleksi Kebun Raya Purwodadi berdasarkan coding dan non-coding sekuen DNA. Yang pertama ada bibliografi. Artikel yang kami analisis tersebut ditulis oleh Lestari, Azrianingsih, dan Hendrian pada tahun 2018 dengan judul Filogenetik jenis-jenis Anonaceae dari Jawa Timur koleksi Kebun Raya Purwodadi berdasarkan coding dan non-coding sekuen DNA. Jurnal tersebut diupload di Journal of Tropical Biodiversity dan Bioteknologi volume 3 nomor 1 halaman 1-7. Kemudian yang kedua ada identifikasi permasalahan. Koleksi jenis Anonaceae yang berasal dari Jawa Timur di Kebun Raya Purwodadi memiliki beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, karakter generatifnya tidak sepenuhnya muncul, sehingga menjadi kendala untuk identifikasi jenis berdasarkan karakter morfologinya. Kemudian yang kedua, adanya variasi pada beberapa jenis tertentu. Dan yang ketiga, masih banyak jumlah spesimen tumbuhan yang belum teridentifikasi hingga tingkatan jenis. Selanjutnya yang ketiga ada urgensi permasalahan. Adanya permasalahan terkait identifikasi pada jenis Anonaceae di Kebun Raya Purwodadi menyebabkan posisi takson pada spesimen tumbuhan yang belum diketahui identitasnya menjadi tidak jelas. Sedangkan beberapa jenis koleksi tumbuhan Anonaceae di Kebun Raya Purwodadi mengalami pembungaan tetapi tidak berhasil menjadi buah. Sedangkan identifikasi karakter morfologi harus disertai oleh karakter buah. Hal ini tentunya menjadi kebingungan dalam mengungkap identitas jenisnya, sehingga diperlukan analisis hubungan kekerabatan melalui filogenetik. Pendekatan ini mempertimbangkan tingkatan evolusi dan sangat penting terutama bagi taksa yang kategori pengklasifikasiannya masih mengalami perdebatan. Penanda molekuler yang digunakan adalah sekuen DNA kloroplas terdiri atas coding dan non-coding DNA. Cara ini adalah cara yang akurat untuk identifikasi dan diskriminasi suatu jenis. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi menggunakan karakter sekuen DNA pada jenis-jenis Anonaceae dari Jawa Timur koleksi Kebun Raya Purwodadi dengan membedakan coding dan non-coding sekuen DNA. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penggunaan sekuen DNA yang tepat untuk jenis-jenis Anonaceae dalam mendukung proses identifikasi jenis berdasarkan karakter morfologi. Kemudian yang keempat yaitu metode untuk menjawab permasalahan. Metode yang digunakan diawali dengan sampling berupa material daun muda, yaitu daun yang berwarna hijau muda hingga hijau kekuningan dari sejumlah 30 jenis Anonaceae. Metode yang digunakan yaitu isolasi DNA, amplifikasi DNA melalui teknik PCR, kemudian sequencing DNA, dan analisis data.
Analisis data dilakukan menggunakan program API Sequence Scanner untuk mengetahui kualitas sekuen DNA. Kemudian pohon filogenetik dihasilkan melalui proses alignment dengan program Gustave. Analisis dilakukan berdasarkan model evolusi Kimura 2 parameter dengan 3 metode, yaitu metode algoritma Neck-Board Joining, maximum likelihood, dan maximum parsimony menggunakan program statistik Mega 5.03. Perbandingan antara ketiga metode algoritma tersebut menggunakan nilai bootstrap 1000 ulangan untuk menguji validitas topologi dari pohon filogenetik. Kategori nilai bootstrap meliputi tinggi lebih dari 85%, moderat 70-85%, kemudian lemah 50-69%, atau sangat lemah yaitu kurang dari 50%. Kemudian yang keempat yaitu metode untuk menjawab permasalahan. Metode yang digunakan diawali dengan sampling berupa material daun muda, yaitu daun yang berwarna hijau muda hingga hijau kekuningan dari sejumlah 30 jenis Anonaceae. Metode yang digunakan yaitu isolasi DNA, amplifikasi DNA melalui teknik PCR, kemudian sequencing DNA, dan analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan program API Sequence Scanner untuk mengetahui kualitas sekuen DNA. Kemudian pohon filogenetik dihasilkan melalui proses alignment dengan program Clusthalway. Analisis dilakukan berdasarkan model evolusi Kimura 2 parameter dengan 3 metode algoritma, yaitu Neck-Board Joining, maximum likelihood, dan maximum parsimony menggunakan program statistik Mega 5.03. Perbandingan antara ketiga metode algoritma tersebut menggunakan nilai bootstrap 1000 ulangan untuk menguji validitas topologi dari pohon filogenetik. Kategori nilai bootstrap meliputi tinggi lebih dari 85%, moderat 70-85%, lemah 50-69%, atau sangat lemah yaitu kurang dari 50%. Kemudian yang kelima adalah teknik-teknik biologi molekuler yang digunakan. Di sini terdapat 3 teknik, yaitu isolasi DNA, amplifikasi DNA dengan teknik PCR, dan sequencing DNA. Yang pertama yaitu isolasi DNA. Teknik isolasi DNA menggunakan metode CTAB atau cetyl trimethyl ammonium bromide. Jumlah pela DNA yang diperoleh dilarutkan dalam 50 mikroliter buffer TE atau tris EDTA dalam pH 7,6. Perlakuan sampel DNA penelitian untuk jangka panjang disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kemudian teknik yang kedua yaitu amplifikasi DNA dengan teknik PCR. Amplifikasi DNA menggunakan molekuler MATK, RBCL, coding DNA, dan TMLF non-coding DNA pada setiap sampel DNA. Setiap 10 mikrolarutan dilakukan pencampuran aquavit atau DDH2O sebanyak 6,4 mikroliter. Larutan PCR mix 2 kali konsentrasi sebanyak 2,35 mikroliter. Primer forward sebanyak 0,375 mikroliter. Primer reverse sebanyak 0,375 mikroliter dan 0,5 mikroliter sampel DNA. Amplifikasi menggunakan alat PCR thermal cycle. Kemudian yang ketiga yaitu sequencing DNA. Sequencing DNA dilakukan untuk mengetahui peran sekuen DNA dari hasil sampel DNA hasil amplifikasi. Sampel tersebut di sequencing menggunakan automatic machine. Selanjutnya yang keenam yaitu hasil penelitian. Topologi pohon filogenetik dapat diterima dalam biosistematika apabila bersifat monofilotik, dikotom, tidak ada politomi, memiliki nilai bootstrap yang tinggi, serta klat yang terbentuk konsisten dan kokoh. Topologi pohon filogenetik yang dihasilkan dari ketiga metode, baik coding maupun non-coding, menunjukkan bahwa terdapat pembagian pohon filogenetik dalam 2 kelas besar, yaitu kelas 1 subsuku Inalmeoidae dan kelas 2 Anoideae.
Kelas 1 terdiri dari anggota dari tribus Miliuceae, sedangkan K2 terdiri dari anggota tribus Cylopiae, Anoceae, dan Eupharyae. Berdasarkan evaluasi dari nilai bootstrap pada setiap kladrogam menunjukkan bahwa coding sekuen DNA RBCL memiliki kisaran nilai bootstrap yang lemah hingga sangat lemah, yaitu 17–63%, dan MATK memiliki kisaran nilai bootstrap yang tinggi, yaitu 98–99%. Sedangkan non-coding sekuen DNA atau tRNLF memiliki nilai bootstrap yang sangat lemah, yaitu 36–53%, hingga tinggi yaitu 100%. Secara umum, nilai bootstrap yang tinggi ditunjukkan oleh kelompok LBC dari subfamili Anonoideae, khususnya menggunakan penanda molekuler DNA RBCL dan tRNLF. Hasil penelitian dalam kasus ini menunjukkan bahwa topologi pohon filogenetik pada non-coding sekuen DNA menghasilkan resolusi tinggi dalam membagi kelompok jenis Anonaceae dari Jawa Timur. Kasus lain menunjukkan bahwa analisis menggunakan tRNLF pada jenis Anonaceae dari clade Sapranthus dan Tridimeris menghasilkan resolusi yang rendah. Hal ini dikemukakan oleh Ortiz Rodriguez DKK 2016. Kemudian di samping itu, coding sekuen DNA seperti RBCL tidak cukup variabel dan konsisten dalam membedakan antar marga, yaitu tingkat keberhasilan tertinggi sebesar 97%. Coding sekuen DNA lainnya, yaitu MATK, lebih mampu memberikan perbedaan antar marga maupun jenis dibandingkan RBCL. RBCL sendiri merupakan penanda molekuler yang universalitasnya tinggi namun resolusinya rendah. Sedangkan MATK memberikan universalitas yang rendah namun memiliki resolusi tinggi di antara jenis-jenis yang berbeda. Kemudian kombinasi antara keduanya, yaitu RBCL dan MATK, dapat membantu dalam membedakan sejumlah jenis tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Watto DKK 2016. Semakin banyak penanda molekuler DNA yang digunakan, maka upaya dalam melakukan konfirmasi identifikasi jenis tanaman tertentu akan semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa topologi pohon filogenetik dari ketiga penanda molekuler DNA menunjukkan bahwa non-coding sekuen DNA tRNLF memberikan topologi pohon filogenetik terbaik serta mampu menunjukkan hubungan antar jenis dalam Anonaceae dibandingkan coding sekuen DNA, RBCL, dan MATK. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.